Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang makna ketika kita berdiri, ruku, sujud, dan duduk pada sholat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa sholat adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat yang telah mencukupi syaratnya. Sholat itu ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Nah, di dalam sholat ada dua macam. Ada gerakan dan juga ada bacaan. Ketika kita menggerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tentu diiringi dengan bacaan. Inti dari gerakan sholat itu hanya ada 4 yang terus berulang-ulang sesuai dengan sedikit banyaknya rakaat itu. Ada 4 gerakan yang biasa dilakukan di dalam sholat. Pertama adalah berdiri, yang kedua adalah ruku, yang ketiga adalah sujud, yang keempat adalah duduk. Jadi semua gerakan-gerakan tersebut terangkum di dalam 4 gerakan. Nah, sebenarnya Allah memerintahkan kita berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu sebenarnya punya pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan Allah menyuruh kita berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Itu tidak sembarangan. Ada makna-makna. Ada simbol-simbol yang mesti harus kita ketahui. Nah, inilah para ulama hakikat menafsirkan ketika berdiri, ruku, sujud maupun duduk itu punya makna-makna tersendiri. Nah, coba kita lihat. Para malaikatnya Allah itu dalam beribadah hanya satu macam saja. Ada yang berzikir terus. Ada yang sebagai pengantar wahyu, terus mengantar wahyu dari zaman Nabi Adam sampai seterusnya, yaitu malaikat Jibril. Ada yang mengurus masalah rezeki terus. Ada yang sebagai peniup trompet, sangkakala. Dan banyak lagi yang lainnya. Demikian juga pada malaikat yang berada di langit. Ada yang sujud terus. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Sambil bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi gerakan-gerakan di dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sebenarnya adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para malaikat Allah. Tapi para malaikat itu hanya satu gerakan saja. Tapi gerakan yang kita lakukan ini dalam sholat, ini perpaduan dari beberapa gerakan. Berarti lengkaplah kita memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas manusia itu apabila berbuat kebaikan melebihi daripada kebaikan para malaikat. Apabila berbuat dosa maka melebihi dari perbuatan dosa
para makhluk Allah yang lain, yaitu binatang atau hewan dan sebagainya. Lebih rendah daripada mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah. Baiklah, kita akan mengetahui makna dari ketika kita menggerakkan ketika kita di dalam sholat. Yang pertama, yaitu ketika kita berdiri. Kita sebenarnya pada saat berdiri membentuk huruf alif. Huruf alif. Alif tunggal. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, kemudian kita ruku, itu kita membentuk huruf ha. Ha. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, kita sujud, maka kita sedang membentuk huruf mim. Dan ketika kita duduk, Allahu Akbar, kita sedang membentuk huruf dal. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk, alif, ha, mim, dal, itu kalau kita teruskan membacanya adalah Ahmad. Ahmad. Jadi ketika kita sholat sebenarnya telah membentuk huruf Ahmad. Apa itu Ahmad? Kita tahu kejadian awal yang Allah ciptakan. Makhluk Allah yang pertama yang Allah ciptakan dari nur zatnya sendiri, yaitu Nur Ahmad, atau biasa juga yang populer disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Ahmad itu adalah nama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di alam lahud atau alam arwah. Maka dia terkenal dengan nama Ahmad. Ahmad berarti terpuji. Kalau Muhammad artinya orang yang terpuji. Nah, ketika kita sholat membentuk huruf alif, ha, mim, dan dal, berdiri, ruku, sujud, dan duduk, sebenarnya kita telah berada dalam posisi Ahmad. Meneladani sikap Ahmad. Mencontohi sikap Ahmad. Ahmad adalah makhluk Allah yang termulia, makhluk Allah yang pertama Allah ciptakan. Berarti kita sholat masuk dalam kelompok Ahmad. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, makna selanjutnya, ketika kita berdiri, sebenarnya berdiri itu adalah rahasia pada kita. Ketika kita berdiri, maka itu adalah rahasia pada kita. Rahasia pada kita adalah zat pada Tuhan kita. Jadi kita membentuk huruf alif itu sebenarnya adalah rahasia kita. Adalah zat pada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat kita berdiri, maka tetapkanlah pandangan kita pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkanlah, lenyapkanlah pada saat kita berdiri zat kita, lalu yang ada pada diri kita, pandangan batin kita, hanya zat Allah saja yang ada. Jadi pandangan kita adalah pada zat Allah pada saat kita berdiri. Nyata pada zat Allah. Kalau kita tidak dapat melihat zat Allah, maka lihatlah zat kita sendiri, yaitu diri kita sendiri, karena diri kita adalah berasal dari
zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu nur zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal zatnya, berarti telah mengenal zat Tuhannya. Yang kedua, pada saat kita ruku, berarti nyawa pada kita. Ruku artinya nyawa atau ruh pada kita. Berarti yang berfungsi pada saat kita ruku adalah ruh atau nyawa kita. Berarti sifat pada Tuhan kita. Nah, pada saat kita ruku, maka tetapkanlah pandangan kita pada sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memandang sifat Allah ta'ala? Maka kita lenyapkan sifat kita yang 7 ini. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama dan basar. Yang ada hanya sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qadirun, muridun, sampai seterusnya. Mutakallimun. Maka kita pandanglah zat Tuhan, kita lenyapkan. Kita pandang sifat Tuhan dan kita lenyapkan sifat kita lebur pada sifat Tuhan kita. Bagaimana cara memandangnya? Sifat kita adalah simbol daripada sifatnya Tuhan, yaitu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lenyapkan sifat kita, maka yang muncul nanti kita pandang adalah sifatnya Allah ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pada saat kita sujud. Itu adalah hati pada kita. Kolbun pada kita. Artinya nama pada Tuhan. Jadi asma Allah. Jadi pada saat kita sujud, maka tenggelamkanlah, fanakanlah, sirnakanlah, lenyapkanlah, leburkanlah nama kita dan nama seluruh alam semesta. Yang ada hanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terbetik dalam hati. Allah, Allah, Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Jadi akan muncul pada pandangan kita, pandangan batin kita. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat kita duduk, ini berarti tubuh pada kita. Tubuh pada kita. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu adalah tubuh kita. Maka itu adalah ciptaan atau af'al pada Tuhan kita. Af'al pada Tuhan kita. Perbuatan pada Tuhan kita. Yaitu Allah. Nah, ketika kita duduk, maka pandangan kita tetapkan pandangan kita bahwa perbuatan kita, bergerak, diamnya kita, berjalannya kita, duduknya kita, itu kita lenyapkan. Yang ada hanya af'al perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita duduk, maka itu adalah perbuatan Allah, yaitu perbuatan Allah mendudukkan kita sehingga kita bisa duduk. Kita berdiri, didirikan kita sehingga kita berdiri. Dengan kudrat Allah kita bisa berdiri. Bisa makan, bisa minum. Itulah disebut dengan perbuatan Allah. Nah, inilah makna-makna yang ketika kita berdiri, ruku, sujud dan duduk, kita membentuk huruf Ahmad. Sebenarnya pada saat kita berdiri, ruku, sujud dan duduk juga sebenarnya kita membentuk nama Allah, yaitu alif, lam dan ha. Alif, lam dan ha. Zat, alif zat. Lam pertama adalah sifat. Lam kedua adalah asma. Kemudian ha adalah af'alnya Allah. Jadi itulah yang disebut dengan Allah Ahmad.
Dari Allah lah timbul Ahmad. Dari nur zat Allah lah maka timbul Nur Ahmad yang terkenal biasa disebut dengan Nur Muhammad. Nah, pada saat kita berdiri, hilangkanlah keakuan kita. Pada saat kita berdiri, derajat kita tinggi, maka jangan lupa pada hal yang di bawah kita. Di tengah kita yaitu ruku dan di bawah kita adalah sujud. Maka jadilah kita orang yang tawadhu walaupun kita berada di posisi yang tinggi. Bertawadhulah. Nah, pada saat kita berdiri, maka sebenarnya kita mengingatkan ketinggian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi. Dan kita pun diberikan makom oleh Allah, makom yang tinggi, tapi makom itu adalah karunia dari Allah, tapi jangan lupa kita pandang yang di bawah kita, sehingga kita jauh daripada ujub dan sombong kepada sesama, apalagi sampai sombong kepada Allah, itu na'udzubillahi min zalik. Nah, ketika kita ruku, berada posisi di tengah, posisi yang paling tinggi tidak, posisi yang terbawah juga tidak, pangkat ibarat hanya setengah, maka jangan lupa kepada yang bawah. Dan tetap kita menghormati kepada yang lebih atas daripada kita. Sehingga kita betul-betul pada posisi itu sadar bahwa kita di dalam berada dalam keagungan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berada posisi tawadhu, rendah diri, merendahkan diri, rendah hati kepada sesama. Baik kepada yang di atas, atasan kita, atau kepada bawahan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti harus tawadhu. Ketika kita posisi di bawah, maka rendahkanlah diri kita yang serendah-rendahnya tertancap ke dalam bumi Allah. Bahwa Allah lah yang maha tinggi. Kemudian kita tetap hormat kepada sesama. Dan tetap kita berpegang teguh pada aturan-aturan Allah, pada ajaran-ajaran Allah, walaupun posisi kita berada di paling bawah, kita tetap tidak kecewa, tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebagian kecil dari makna dan simbol gerakan-gerakan yang di dalam sholat itu. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui, kita menambah kehusyuan kita ketika kita sholat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.